Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian semuanya. Selamat berjumpa kembali tentunya di PJJ Online di kesempatan pagi hari ini. Semoga di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tentunya tidak kurang satu apapun. Pendang berharap semoga ayah, mama semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua terhindar dari malapetaka, penyakit, bala dan bencana. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini adalah hak sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan sikap yang dikembangkan pada pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama gemar membaca, yang kedua rasa ingin tahu, yang ketiga komunikatif, keempat jujur, yang kelima percaya diri. Mensyukuri karunia Tuhan. Berbagai usaha dilakukan untuk membangun masyarakat sejahtera. Agar berhasil, usaha harus disertai dengan doa. Tuhan yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dari usaha yang kita lakukan. Ada peribahasa mengatakan bahwa gagal hari ini bukan untuk hari ini, tapi gagal hari ini adalah keberhasilan untuk di masa yang akan datang. Di dalam cerita di buku pembelajaran kita, ini ada cerita tentang anak yang ikut ibunya ke balai desa. Bersama dengan ibu-ibu PKK, ibu anak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan itu merupakan program pemerintah desa di tempat tinggal anak. Program itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya program itu diharapkan akan terbuka peluang besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat dipenuhi. Hak yang dapat terpenuhi adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal anak telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Hak apa saja yang diperoleh dari pelatihan tersebut? Mereka telah mendapat hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Apakah yang dimaksud dengan hak? Hak sebagai warga negara Indonesia. Warga negara diartikan sebagai seseorang yang bertempat tinggal di suatu tempat, yang menjadi bagian dari suatu penduduk berdasarkan kedudukannya sebagai seorang yang berada pada wilayah atau tempat itu sendiri, yang menjadi bagian dari unsur negara. Unsur negara tersebut harus meliputi beberapa faktor. Jika terpenuhi semua faktor tersebut, barulah suatu tempat atau wilayah itu bisa dikatakan sebagai suatu negara. Faktor tersebut diantaranya adalah wilayah, yang kedua warga negara, ketiga ada seorang pemimpin yang memimpin dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan manajemen suatu negara, yang berikutnya mendapatkan pengakuan dari negara yang lain. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab ke-10 tentang warga negara, pasal 26 ayat 1 yang berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun pasal 26 ayat 2 berbunyi, penduduk adalah warga negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Membahas hak sebagai warga negara Indonesia yang baik tentu menjadikan setiap orang atau warga negara wajib memiliki hak penuh dan mutlak sebagai warga negara yang diakui sebagai penduduk berdasarkan unsur negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa terkecuali. Persamaan tersebut harus dijunjung penuh guna menghindari adanya kecemburuan sosial yang terjadi di masyarakat dan mempunyai dampak negatif yang akan muncul di kemudian hari. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang. Hak warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan undang-undang tersebut, hak warga negara Indonesia sangat banyak.
Berikut ini beberapa hak sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama adalah hak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak ikut serta dalam upaya membela negara. Yang keempat, hak beragama, memilih pendidikan, dan memilih kewarganegaraan. Baik anak-anakku sekalian, kita akan coba bahas satu persatu tentang hak mendapatkan perlindungan hukum. Hak mendapatkan perlindungan hukum adalah hak yang paling mutlak. Setiap warga negara wajib mendapatkan perlindungan dalam bentuk apapun dari pemerintah agar merasa nyaman, aman bertempat tinggal, serta menjadi warga negara yang berada pada suatu wilayah atau negara yang dilindungi oleh hukum dan pemerintah. Jadi kamu nggak usah khawatir karena memang kita mendapatkan hak perlindungan hukum. Tidak usah khawatir menjadi seorang warga negara. Yang kedua, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak ini makin lama makin jauh dan makin dilupakan oleh pemerintah. Padahal terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 10 tentang warga negara pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak memang ada dan diatur oleh undang-undang. Hak ini seperti yang telah diterima oleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal anak. Melalui pelatihan membatik, melalui pelatihan tersebut diharapkan masyarakat, khususnya ibu-ibu, bisa menciptakan lapangan pekerjaan sehingga kesejahteraan keluarga dan masyarakat meningkat. Yang berikutnya adalah hak ikut serta dalam upaya membela negara. Setiap warga negara berhak ikut serta dan berperan aktif dalam upaya membela negara. Bahkan saat perang sekalipun, setiap warga negara harus ikut berperan aktif di sana guna mencapai suatu kekuatan negara yang kuat dan kukuh sehingga tidak kehilangan jati diri bangsa dan harga diri negara. Pasal 27 ayat 3 bab 10 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Oleh karena itu, kalau dulu waktu zaman dulu itu ada yang namanya wamil, wajib militer. Jadi semua warga, terutama para pemuda, diwajibkan untuk membela negara. Akhirnya dilatih untuk belajar tentang perang dan segala macamnya untuk membela bangsa negara. Tetapi saat ini kebetulan pertahanan negara kita sudah baik, sudah bagus, sehingga sudah tidak ada kegiatan seperti itu lagi. Berikutnya yang keempat adalah hak beragama, memilih pendidikan, dan memilih kewarganegaraan. Tercantum pada bab 10A tentang hak asasi manusia pasal 28E ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Masih banyak hak sebagai warga negara lainnya seperti hak menyalurkan pendapat, hak berserikat dan berkumpul, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta hak hidup sejahtera. Baiklah anak-anakku sekalian, ini saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tugas kalian adalah yang pertama, tuliskan bunyi pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tuliskan pengertian hak. Yang ketiga, tuliskan 4 hak warga negara yang sudah dijelaskan di video pembelajaran hari ini. Dan yang keempat, tuliskan pasal 27 ayat 3 bab 10 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, tuliskan Undang-Undang Dasar yang menyebutkan tentang hak menyalurkan pendapat. Baik, itu aja anak-anak sekalian, kita bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama.
Tentunya Pak Endang berharap semuanya tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah, diantaranya adalah mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak, dan yang terlebih lagi adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua terhindar dari malapetaka, penyakit, bala, dan bencana. Tugas kamu silahkan di-share lewat Google Form yang telah disediakan. Itu aja, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.